Satelit adalah benda langit pengiring planet. Satelit senantiasa mengiringi dan berputar terhadap planet pusatnya. Berdasarkan cara terbentuknya, satelit dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu satelit alam dan satelit buatan oleh manusia. Nah, pada presentasi kali ini kita akan membahas mengenai satelit alam yang ada di galaksi Bima Sakti. Nah, pada bagian tataran planet-planet Bima Sakti, planet Merkurius dan Venus tidak memiliki satelit alam. Maka, pada pembahasan makalah ini dimulai terkait satelit alam yang dimiliki oleh planet Bumi. Sebelumnya, Bumi hanya memiliki satu satelit alam saja. Namun, setelah ditemukannya satelit yang bernama CD3 2020, Bumi kini memiliki dua satelit alam yang akan kita bahas selanjutnya. Pertama, kita akan membahas mengenai satelit alam Bumi yang pertama, yaitu bulan. Dalam bahasa Inggris yaitu Luna, dan dalam bahasa Romawi itu disebut sebagai Artemis. Nah, dikutip dari nasa.gov, bulan kemungkinan terbentuk setelah tubuh seukuran Mars bertabrakan dengan Bumi beberapa miliar tahun yang lalu dengan radius 1079,6 mil. Bulan kurang dari sepertiga lebar Bumi. Jadi, jika Bumi seukuran nikel, bulan akan sekitar sebesar biji kopi. Nah, bulan berputar pada kecepatan yang sama dengan yang berputar di sekitar Bumi, disebut rotasi sinkron. Sehingga belahan Bumi yang sama menghadap Bumi yang saat beberapa orang menyebut sisi jauh, dan belahan Bumi yang tidak pernah kita lihat dari Bumi disebut dengan sisi gelap. Inti bulan secara proporsional lebih kecil dari inti benda-benda darat lainnya. Inti bagian dalam yang padat dan kaya zat besi berjarak 240 km itu dikelilingi oleh cangkang besi cair setebal 90 mil atau 90 km. Lapisan yang sebagian cair dengan ketebalan 93 mil atau 150 km mengelilingi inti besi. Mantel memanjang dari bagian atas lapisan cair sebagian ke bagian bawah kerak bulan. Kemungkinan besar terbuat dari mineral seperti olivin dan piroksen yang terdiri dari atom-atom magnesium, silikon, dan oksigen. Selanjutnya kita akan membahas satelit baru yang dimiliki oleh Bumi. Dikutip dari CNN Indonesia, peneliti mengemukakan bahwa Bumi saat ini memiliki 2 bulan. Bulan kedua yang baru teridentifikasi ini diberi nama CD3 2020. Temuan berdasarkan pengamatan tim Catalina Sky Survey dari Lembaga Pusat Peneliti Planet Kecil atau The Monitor Planet Center (TMPC). Namun, satelit baru yang berukuran kecil ini hanya bersifat sementara. Satelit baru berukuran mini itu dinilai telah memasuki orbit Bumi sekitar 3 tahun yang lalu. Ukurannya sangat kecil, hanya 1,9 kali 3,5 meter. Sangat kecil dibanding ukuran bulan yang punya diameter 3.474 km. Satelit baru ini sangat kecil sehingga tak bisa diamati dengan mata biasa. Jadi harus menggunakan alat bantu untuk melihat satelit alam ini. Nah, dari beberapa sumber di atas dan data dan informasi yang didapat dari sumber-sumber sebelumnya, dapat kita jabarkan bahwasanya saat ini Bumi memiliki 2 satelit alam dengan ukuran yang berbeda. Kedua satelit alam itu tersebut mengorbit kepada planet Bumi. Untuk bulan atau lunar, satelit alam Bumi yang ini dapat dilihat dengan mata telanjang dan dapat terlihat dengan jelas di waktu dan kondisi tertentu yang memungkinkan bulan terlihat. Nah, untuk satelit alam Bumi yang baru saja ditemukan dengan nama CD3 2020, ukurannya sangat kecil, sehingga sulit terlihat tanpa bantuan alat tertentu. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada pemoderator. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai satelit planet Mars. Planet Mars adalah planet terdekat keempat dari matahari. Planet ini sering dijuluki sebagai planet merah, karena tampak dari jauh kemerah-merahan. Ada 2 satelit pada planet Mars. Yang pertama yaitu Phobos. Phobos ditemukan pada 17 Agustus 1877 oleh Ashab Hall. Phobos, bulan terdalam dan besar, memiliki banyak kawah dengan lekukan yang dalam di permukaannya.
dan Phobos itu tidak memiliki atmosfer. Yang kedua yaitu ada Deimos. Deimos itu ditemukan pada 11 Agustus 1877 oleh Asaph Hall. Deimos sekitar setengah besar Phobos dan mengorbit 2,5 kali lebih jauh dari Mars. Deimos adalah benda gelap yang tampaknya terdiri dari bahan permukaan tipe C, mirip dengan asteroid yang ditemukan di sabuk asteroid luar. Selanjutnya ada satelit planet Jupiter. Jupiter merupakan planet terbesar. Jupiter memiliki 53 planet atau bulan. Akan tetapi, planet yang lain belum memiliki nama. Para ilmuwan sekarang berpikir bahwa Jupiter memiliki 79 bulan atau planet. Planet utamanya ada 4. Yang pertama ada Io. Io adalah satelit yang paling aktif secara vulkanik di tata surya. Dengan ratusan gunung berapi, Io adalah bulan atau satelit ketiga terbesar Jupiter. Orbit Io berbentuk elips tidak beratur. Yang kedua, ada Europa. Para ilmuwan hampir yakin bahwa yang tersembunyi di bawah permukaan es Europa ada lautan air asin yang diperkirakan mengandung 2 kali lebih banyak air daripada lautan bumi yang digabungkan. Europa dianggap juga mengandung mantel berbatu dan inti besi. Yang ketiga, ada Ganymede. Ganymede ditemukan oleh Galileo Galilei pada 7 Januari 1610. Ganymede adalah satelit terbesar di tata surya kita dan satu-satunya satelit dengan medan magnetnya sendiri. Yang keempat yaitu Callisto. Callisto adalah bulan atau satelit terbesar kedua Jupiter dan bulan ketiga terbesar di tata surya kita. Nah, ukurannya hampir sama dengan Merkurius. Callisto ditemukan pada 7 Januari 1610 oleh ilmuwan Italia Galileo Galilei. Callisto mungkin memiliki rahasia, yaitu adanya lautan asin di bawah permukaannya. Selanjutnya ada satelit planet Saturnus. Planet Saturnus adalah planet yang dikenal sebagai planet bercincin dan merupakan planet terbesar kedua di tata surya. Saturnus dihiasi oleh cincin dan gelang yang indah. Berikut ada satelit-satelit di planet Saturnus. Yang pertama itu ada Tethys. Tethys ditemukan oleh Giovanni Cassini pada 1684. Tethys adalah satelit terbesar kelima Saturnus. Bentuknya tidak teratur, dingin, dan pengap. Tethys hampir keseluruhannya terdiri dari air es ditambah sejumlah batu. Yang kedua, itu ada Dione. Dione juga ditemukan oleh Giovanni Cassini pada tahun 1684. Dione adalah satelit kecil. Sepertiga Dione terdiri dari inti padat, mungkin batu silikat, dengan sisa materialnya berupa es. Ciri-ciri Dione meliputi medan kawah. Kemudian yang ketiga ada Rhea. Rhea juga ditemukan oleh Giovanni Cassini pada tanggal 23 Desember 1672. Rhea adalah bulan terbesar kedua Saturnus. Rhea tuh kecil, dingin, pengap, dan mirip dengan Dione dan Tethys. Satelit Rhea terdiri dari 3/4 es dan 1/4 batu. Kemudian ada Titan. Titan merupakan satelit terbesar Saturnus. Titan terdiri dari es yang permukaannya tertutupi oleh atmosfer berkabut keemasan. Titan adalah bulan terbesar kedua di tata surya kita. Titan lebih besar dari bulan satelit Bumi dan Merkurius. Satelit raksasa ini adalah satu-satunya satelit di tata surya dengan atmosfer padat dan satu-satunya satelit selain Bumi yang memiliki perairan, termasuk sungai, danau, dan laut di permukaannya. Titan membutuhkan waktu 15 hari dan 22 jam untuk menyelesaikan orbit penuh Saturnus. Dan yang terakhir ada Iapetus. Iapetus ditemukan oleh Giovanni Cassini pada 1671. Iapetus telah disebut sebagai yin dan yang dari bulan Saturnus karena belahan terdepan yang memiliki refleksivitas atau albedo gelap seperti batu bara dan belahan belakangnya jauh lebih terang. Satelit ketiga terbesar Saturnus ini mengorbit pada 3.561.000 km dari Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang planet Uranus. Seperti yang kita ketahui bahwa planet Uranus memiliki urutan ke-7 dari matahari dan merupakan planet terbesar ketiga dan memiliki warna biru pucat. Nah, planet Uranus ini memiliki beberapa satelit. Yang pertama yaitu adalah satelit Miranda.
Satelit Miranda ini ditemukan oleh Gerard Kuiper pada tahun 1984. Satelit Miranda ini memiliki jurang-jurang besar di mana permukaannya itu dilapisi di mana memiliki lapisan yang berpetak-petak dan memiliki permukaan yang sangat tua. Selanjutnya yaitu ada satelit Ariel. Nah, satelit Ariel ini merupakan satelit yang paling terang dan permukaannya yang paling muda jika dibandingkan dengan satelit-satelit alam dari planet Uranus yang lain. Kemudian satelit Ariel ini ditemukan oleh William Lassell pada tahun 1851. Satelit ini juga diyakini terdiri dari es dan bebatuan. Satelit ini juga memiliki beberapa kawah besar. Kemudian yang ketiga yaitu ada satelit Umbriel. Nah, satelit Umbriel ini sama ditemukan oleh William Lassell bersamaan dengan penemuan satelit Ariel, yaitu pada tahun 1851. Satelit ini memiliki kawah terbanyak kedua setelah satelit Oberon. Satelit Umbriel ini terdiri dari es dan bebatuan dan memiliki permukaan paling gelap jika dibandingkan dengan satelit-satelit yang lain. Kemudian ada satelit Titania. Satelit Titania ini ditemukan oleh William Lassell juga pada tahun 1787. Merupakan satelit alami dari planet Uranus yang paling besar. Satelit Titania juga penuh akan kawah, tapi tidak sebanyak kawah di satelit Oberon. Kemudian yang terakhir yaitu ada satelit Oberon. Nah, satelit Oberon ini merupakan satelit kedua terbesar di Uranus, yang terdiri dari es dan bebatuan. Permukaannya merupakan yang paling berkawah jika dibandingkan dengan satelit-satelit lain yang ada di planet Uranus. Nah, permukaan Oberon ini sedikit gelap dan sedikit kemerah-merahan. Hal itu disebabkan oleh adanya tubrukan komet dan asteroid. Selanjutnya yaitu ada planet terakhir yaitu planet Neptunus. Planet Neptunus ini merupakan planet terjauh dari matahari, seperti yang kita ketahui merupakan planet ke-8. Memiliki beberapa satelit. Yang pertama yaitu satelit Triton. Nah, satelit Triton ini ditemukan oleh William Lassell pada tahun 1948. Nah, sebagian besar satelit ini terdiri dari bebatuan yang diperkirakan satelit ini diperkirakan merupakan benda yang bergerak di sekitar planet Neptunus. Kemudian benda tersebut terperangkap oleh medan gravitasi Neptunus sehingga mengitari Neptunus ini. Kemudian ada satelit Nereid ditemukan oleh Gerard Kuiper pada tahun 1949. Menurut Admiranto, satelit ini sangat gelap dan sulit untuk diamati sehingga tidak banyak hal yang diketahui dari satelit ini. Dapat diketahui mengenai satelit ini. Kemudian ada yang selanjutnya yaitu ada satelit Proteus. Satelit Proteus ini ditemukan pada tahun 1989 dan memiliki kawah yang sangat banyak. Bentuknya tidak beraturan sehingga para ilmuwan menganggap bahwa bentuknya tersebut itu tidak diubah oleh gravitasinya sendiri menjadi seperti bola. Kemudian Proteus ini memiliki jarak yang sangat dekat dengan planet Neptunus sehingga sulit diamati dari bumi. Hal ini dikarenakan karena jaraknya tersebut yang sangat dekat dengan planet Uranus, sehingga satelit ini tenggelam oleh pantulan cahaya dari matahari yang datang ke planet
Neptunus itu sendiri. Kemudian yang terakhir ada satelit Larissa. Nah, Larissa ini sama seperti Proteus memiliki bentuk yang tidak beraturan dan sangat berkawah. Diperkirakan satelit ini merupakan sisa-sisa satelit yang hancur akibat adanya gangguan gravitasi dari Triton yang berkumpul menjadi sebuah benda yang sangat besar yang disebut sebagai satelit Larissa ini. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator.